Lihat asap itu, menggulung ke udara, membawa pergi kesuburan tanahmu. Kamu pikir kamu sedang membersihkan kebun? Kamu salah besar. Kamu sedang membakar masa depan panenmu sendiri. Setiap musim gugur atau kemarau, kebiasaan buruk ini terulang. Menyapu, menumpuk, lalu menyalakan korek api. Hentikan sekarang juga. Ini bukan pembersihan, ini adalah kejahatan terhadap kebunmu. Tetangga mungkin memujimu karena pekarangan yang rapi tak berdaun, tapi tanahmu menangis. Kamu mengupas kulit pelindungnya, membiarkannya telanjang bulat di bawah terik matahari yang kejam. Banyak yang percaya abu dari daun yang dibakar itu bagus, pupuk instan kata mereka. Itu omong kosong yang diajarkan oleh kemalasan. Abu itu terbang ditiup angin atau larut tersapu hujan pertama. Apa yang tersisa? Tanah yang panggang, retak, keras seperti batu bata. Tidak ada kehidupan di sana. Kamu baru saja membunuh jutaan mikroba pekerja keras yang berjuang untuk memberimu makan. Dengarkan baik-baik, daun kering bukanlah sampah. Alam tidak pernah memproduksi sampah. Setiap helai daun yang jatuh adalah emas murni dari langit untuk tanahmu. Mengapa kamu membakar emas? Pohon raksasa menyedot mineral dari kedalaman bumi. Nitrogen, kalium, fosfor, kalsium. Semua nutrisi itu dipompa ke atas dan berakhir di daun. Saat daun gugur, pohon mengembalikan tabungannya ke bumi. Saat kamu membakarnya, nitrogen menguap ke udara, hilang sia-sia. Karbon, fondasi kehidupan tanah, berubah menjadi gas yang mencekik. Kamu merampok nutrisi yang seharusnya menjadi milik sayuranmu musim depan. Mari kita lihat ke hutan tua. Apakah ada yang menyapu daun di hutan? Apakah ada yang membakarnya? Tidak. Namun perhatikan tanahnya. Gembur, hitam, lembab, dan berbau harum. Mengapa? Karena hutan menutupi dirinya sendiri. Daun gugur adalah selimut pelindung. Mereka menahan embun, mencegah matahari memanggang humus. Mereka adalah atap pelindung bagi kota bawah tanah yang sibuk. Tanpa selimut daun ini, tanahmu menderita ampun-ampunan. Hujan deras akan memukul permukaan tanah yang telanjang, memadatkan pori-porinya. Air tidak meresap, melainkan mengalir membuah lapisan atas tanahmu yang paling berharga. Erosi, itu kata yang menakutkan bagi petani cerdas. Tanah topsoilmu yang butuh puluhan tahun untuk terbentuk hanyut ke selokan dalam satu malam hanya karena kamu menelanjangi kebunmu. Lalu datanglah musim panas. Matahari membakar tanah telanjang, suhu tanah melonjak, akar tanamanmu merebus di dalam tanah. Mereka dehidrasi, pertumbuhannya kerdil. Kamu menyiram terus, tapi air langsung menguap. Mikroorganisme tanah, bakteri baik dan jamur mikorisa mati kepanasan. Cacing tanah, sekutu terbesarmu, melarikan diri jauh ke bawah atau mati kering. Kebunmu menjadi gurun buatanmu sendiri. Mulai hari ini, ubah caramu. Jadilah petani sejati, bukan tukang sapu jalanan. Kumpulkan semua daun kering itu. Pisang, mangga, jati, bambu, apa saja. Semuanya adalah bahan baku pembuat keajaiban. Jika daunnya terlalu besar, seperti daun pisang kering atau jati, cacah sedikit. Gunakan parang, tidak perlu terlalu halus, cukup agar mereka bisa menutupi tanah dengan rapat tanpa tertiup angin. Sekarang, bawa daun-daun ini ke bedengan kebunmu. Di sekitar tanaman tomatmu, di bawah pohon cabaimu, jangan biarkan ada setengkal tanah pun yang terlihat oleh matahari. Berikan tanahmu pakaian, sebarkan dengan tebal, jangan pelit. Ketebalan 10 hingga 15 cm adalah ukuran yang tepat. Ini disebut mulsa organik. Ini adalah rahasia terbesar pertanian kuno yang mulai dilupakan orang modern. Lihat apa yang terjadi. Mulsa daun ini bertindak seperti perisai. Saat hujan deras turun, tetesannya tidak akan menghantam tanah. Daun-daun ini menyerap pukulannya. Tanahmu aman dari pemadatan. Air hujan akan meresap perlahan ke bawah daun, menyusup ke dalam tanah seperti masuk ke dalam spons raksasa. Tidak ada air yang terbuang percuma. Setiap tetes disimpan dengan aman di bawah selimut gelap ini. Dan saat matahari bersinar terik, selimut daun memantulkan panas. Masukkan tanganmu ke bawah daun pada siang hari yang terik, kamu akan merasakannya. Gelap, dingin, lembab, surga bagi akar tanaman. Gulma, rumput liar yang selalu menguras tenagamu.
Mereka benci selimut ini. Biji gulma butuh cahaya matahari untuk tumbuh. Tertutup daun tebal, mereka mati lemas di dalam kegelapan. Pekerjaan mencabut rumputmu berkurang drastis. Tapi keajaiban sesungguhnya terjadi di bawah sana, jauh dari pandangan matamu. Selimut daun ini perlahan mulai membusuk di bagian bawah, bersentuhan dengan tanah yang lembab. Aroma pembusukan yang sehat ini memanggil para pekerja sejati. Cacing tanah. Mereka akan naik dari kedalaman mencium pesta pora ini. Mereka lapar dan kamu baru saja menyajikan prasmanan raksasa. Setiap malam, cacing-cacing ini akan menarik potongan daun ke dalam liang mereka. Mereka memakannya, mencernanya, dan mengeluarkan kotoran cacing. Kascing, pupuk paling hebat, paling kaya yang pernah diciptakan Tuhan di bumi ini. Tidak ada pabrik pupuk kimia yang bisa menandingi kotoran cacing. Ia penuh dengan enzim, bakteri menguntungkan, dan unsur hara yang siap disedot oleh akar tanamanmu. Dan kamu mendapatkannya gratis, hanya dengan tidak membakar daun. Seiring waktu, lapisan keras tanahmu yang rusak akan dihancurkan oleh terowongan cacing. Tanah menjadi berongga, gembur. Akar tanamanmu bernapas lega, menembus dalam tanpa hambatan. Bakteri dan jamur akan mengurai lignin dari daun, menciptakan humus yang stabil. Humus ini mengikat butiran pasir dan tanah liat menjadi struktur yang sempurna. Kebunmu bukan lagi sekadar kotoran, ia hidup. Banyak yang mengeluh daun kering berantakan ditiup angin. Solusinya sederhana. Setelah menyebarkannya, siram dengan air. Berat air akan menekan daun, membuatnya saling menempel. Atau taburkan sedikit tanah, kompos atau kotoran sapi di atas selimut daun itu. Hanya segenggam di sana-sini, itu mengunci daun di tempatnya dan mempercepat proses pembusukan secara drastis. Kamu mungkin khawatir, apakah daun tidak mengundang hama? Tidak. Jika kamu melakukannya dengan benar, siput mungkin datang, tapi katak dan burung pemakan serangga juga akan datang mencari mereka. Alam mencari keseimbangan. Jangan letakkan mulsa tebal tepat menempel di batang utama tanamanmu. Beri jarak beberapa sentimeter. Batang butuh udara agar tidak membusuk. Bentuk seperti donat di sekitar tanaman. Lalu, bagaimana dengan jalur tempat kita berjalan? Di antara bedengan, taburkan daun tebal di sana juga. Saat kamu menginjaknya, daun akan hancur, bercampur lumpur, dan secara bertahap berubah menjadi kompos di bawah kakimu. Bayangkan, kamu berjalan di kebunmu, tidak ada tanah liat lengket yang menempel di sepatumu. Hanya bantalan empuk yang terus-menerus memperbaiki struktur dasar tanahmu. Biarkan alam bekerja, jangan terlalu banyak menggali. Jangan membolak-balik tanah yang sudah berlapis mulsa. Kamu hanya akan merusak rumah tangga cacing yang sedang dibangun. Biarkan prosesnya dari atas ke bawah. Beberapa bulan kemudian, coba singkirkan sisa daun di permukaan. Lihatlah apa yang kamu temukan. Tanah abu-abumu yang tadinya keras, kini berubah warna, hitam, lembut, berbau seperti hutan hujan setelah badai. Tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang kebal penyakit. Sayuranmu akan tumbuh kokoh, daunnya hijau pekat. Mereka menyedot nutrisi kompleks yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh pupuk kimia manapun. Tomatmu akan berbuah lebat, merah merona, dan rasanya manis alami. Akarnya menembus dalam, minum air yang disimpan dengan aman oleh selimut daun kering di atasnya. Saat kemarau panjang tiba, tetanggamu akan panik. Mereka akan menyiram kebun mereka 2 kali sehari melihat tanamannya layu. Sementara kamu bisa santai minum teh di teras. Kebunmu menyimpan kelembapan cadangan. Tanamanmu tertawa di bawah terik matahari. Karena kamu telah membangun sistem irigasi alami terbaik yang pernah ada. Spons humus yang ditutupi selimut pelindung. Bahkan di akhir musim gugur berikutnya, saat tanaman selesai dipanen, kebunmu tidak menuntut dikuras tenaganya. Cukup taburkan lapisan daun baru di atas yang lama. Biarkan tumpukan itu meninggi setiap tahun. Ini adalah siklus kehidupan abadi. Ambil dari tanah, kembalikan ke tanah. Pembakaran hanya memutus siklus ini. Asap yang kamu banggakan itu adalah jeritan kebunmu yang sedang mati perlahan. Jadilah pengasuh bumi. Hormati cacing tanahmu. Sayangi mikroba peliharaanmu. Mulai kumpulkan daun-daun itu. Karungi mereka, angkut dan sebarkan. Emas coklat ini ada di mana-mana, gratis untuk diambil. Simpan korek apimu.
Berhenti menjadi perusak, rawat tanahmu hari ini dengan selimut daun, dan tanahmu akan merawatmu dengan panen yang belum pernah kamu lihat seumur hidupmu. Jika kamu cukup pintar untuk berhenti membakar dan mulai merawat tanah, tekan tombol suka. Langganan saluran ini untuk mengungkap lebih banyak rahasia pertanian nyata yang disembunyikan darimu. Sampai jumpa di panen berikutnya.